teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Ruang Pendidikan. Video kali ini kita akan belajar tentang materi geometri. Yang akan kita bahas geometri kali ini adalah materi garis-garis istimewa dalam segitiga. Garis istimewa dalam segitiga setidaknya ada 4, yaitu garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu. Nah, kita akan mengupas keempat garis istimewa dalam segitiga ini. Baik, untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang garis tinggi dalam segitiga. Apa sih garis tinggi dalam segitiga itu, teman-teman semuanya? Garis tinggi dalam segitiga merupakan garis yang melalui salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Jadi garis tinggi dalam segitiga, diulangi ya, adalah garis yang melalui salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Kalau kita berikan contoh, ada sebuah segitiga, kita ambil titik sudut yang ada di atas. Garis tinggi adalah garis yang melalui titik sudut ini ke sisi di depannya dan garis ini tegak lurus. Berarti garisnya kurang lebih seperti ini. Ini dinamakan garis tinggi. Jadi garis tinggi ini harus melalui salah satu titik sudut ke arah sisi di depannya dan garisnya harus tegak lurus dengan sisi di depannya. Nah, dalam satu segitiga ada berapa garis tinggi? Apakah teman-teman tahu dalam satu segitiga ada berapa garis tinggi? Coba perhatikan, diberikan contoh di sini ada sebuah segitiga A, B, dan C. Karena garis tinggi merupakan garis yang melalui titik sudut segitiga, jadi garis tingginya harus melalui titik A, titik B, atau titik C. Nah, ada berapa banyak garis tinggi dalam satu segitiga? Yang pertama dari titik sudut A, lalu dari titik sudut B, dan dari titik sudut C. Berarti ada totalnya 3 buah garis tinggi dalam satu titik segitiga. Dan teman-teman bisa perhatikan bahwa ketiga garis tinggi dalam segitiga ini akan bertemu dalam satu titik, akan bertemu di satu titik, gitu. Jadi jika ada pertanyaan ada berapa garis tinggi dalam segitiga, jawabannya adalah ada 3. Dan ketiga garis tinggi itu akan bertemu atau berpotongan di satu titik. Baik, yang kedua tentang garis bagi dalam segitiga. Apa garis bagi dalam segitiga itu? Garis bagi dalam segitiga merupakan garis yang ditarik dari salah satu sudut pada segitiga sehingga membagi sudut tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Jadi garis bagi adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut pada segitiga sehingga sudut tersebut terbagi menjadi 2 sama besar. Kalau dicontohkan, misalnya ada segitiga yang dicontohkan di sini. Kita tarik garis bagi dari sudut yang di atas, maka garis baginya akan seperti ini. Jadi ini ada sebuah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut ini ke sisi di depannya, dan garis ini akan membagi sudut tadi menjadi 2 bagian yang sama besar. Misalnya sudut ini besarnya 40 derajat, maka setelah dibagi dengan garis bagi ini, maka sudutnya akan menjadi masing-masing 20 derajat. Ini yang disebut dengan garis bagi. Nah, sama dengan garis tinggi tadi, dalam satu segitiga ada berapa garis bagi? Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada sebuah segitiga ya, yang misalnya segitiga ABC, dari sudut A ada 1 garis bagi, lalu dari sudut B juga ada 1 garis bagi yang membagi sudut itu menjadi 2 bagian sama besar, dan dari sudut C juga ada 1 garis bagi yang membagi sudut C itu menjadi 2 bagian sama besar. Jadi untuk pertanyaan ada berapa garis bagi dalam segitiga, jawabannya ada 3 garis bagi. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa ketiga garis bagi ini ternyata juga sama dengan garis tinggi, yaitu berpotongan atau bertemu di satu titik. Jadi ketiga garis bagi dalam segitiga itu berpotongan atau bertemu di satu titik. Oke, yang ketiga kita akan
belajar tentang garis berat dalam segitiga. Kalau tadi sudah kita jelaskan tentang, kita belajar bersama-sama tentang garis tinggi, lalu garis bagi, dan yang ketiga kita akan belajar tentang garis berat. Apa itu garis berat dalam segitiga? Garis berat dalam segitiga merupakan garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga sehingga membagi sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang. Nah, seperti ini. Jadi garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga sehingga membagi sisi di depannya menjadi dua sama panjang. Ini namanya garis berat. Jadi kalau garis bagi itu membagi sudutnya menjadi dua bagian sama besar. Kalau garis berat, garis itu membagi sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang. Jadi beda ya. Jadi kalau garis bagi yang tadi kita pelajari, membagi sudut tersebut menjadi dua bagian sama besar, sedangkan garis berat itu membagi sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang. Nah, dalam satu segitiga sama juga pertanyaannya, ada berapa garis berat? Coba perhatikan di sini ada segitiga A, B, dan C seperti gambar dalam video ini. Jika kita buat garis berat dari titik sudut A, B, dan C, maka kurang lebih akan tergambar seperti ini. Nah, ini garis berat dari titik sudut A membagi sisi BC menjadi dua bagian sama panjang. Lalu garis berat dari titik B membagi sisi AC menjadi dua bagian sama panjang. Begitu pula garis berat dari titik sudut C membagi sisi AB menjadi dua bagian sama panjang. Jadi ada 3 garis berat dalam satu segitiga, dan ketiga garis berat ini bertemu atau berpotongan di satu titik. Oke, jelas ya. Jadi ada garis tinggi, garis bagi, dan garis berat. Dan yang keempat teman-teman, kita akan belajar tentang garis sumbu dalam segitiga. Apa itu garis sumbu dalam segitiga? Nah, garis sumbu sedikit berbeda dengan garis berat, garis tinggi, dan garis bagi. Garis sumbu adalah garis yang menghubungkan satu titik pada sisi segitiga ke sisi di depannya dan membagi sisi di depannya tersebut menjadi dua bagian sama panjang secara tegak lurus. Jadi kalau garis tinggi, garis bagi, dan garis berat itu garis yang melalui atau ditarik dari satu titik sudut di sebuah segitiga. Ketiga-tiganya seperti itu. Tapi kalau garis sumbu ini tidak melalui titik sudut. Jadi tidak melalui titik sudutnya. Walaupun bisa jadi melalui titik sudutnya, tapi tidak harus melalui titik sudut segitiga. Tapi ada kemungkinan bisa jadi garis sumbu ini melalui titik sudut segitiga bisa jadi. Tapi tidak selalu seperti itu. Sedangkan pada garis bagi, garis tinggi, dan garis berat itu selalu ditarik atau melalui titik sudut segitiga. Sedangkan garis sumbu tidak. Jadi garis sumbu merupakan garis yang menghubungkan satu titik pada sisi segitiga ke sisi di depannya dan membagi sisi di depannya tersebut menjadi dua bagian sama panjang secara tegak lurus. Kalau digambarkan, garis sumbu itu seperti ini. Misalnya ini ada sebuah segitiga yang akan dibagi sama panjang itu sisi yang bawah ini. Nih ya. Nah, jadi garis sumbunya akan terlihat seperti ini. Jadi sisi yang bawah ini dibagi menjadi dua bagian sama panjang secara tegak lurus dengan garis sumbu ini. Nah, maka dari itu karena ini tegak lurus dan ini sama panjang, maka garis sumbu ini ditarik dari salah satu titik di sisi ini. Jadi ditarik dari salah satu titik di sisi ini. Ini untuk segitiga berbentuk seperti ini. Jika segitiga itu berbentuk sama kaki, maka garis sumbunya akan ditarik dari titik sudut. Seperti itu ya. Jika segitiganya sama kaki, maka garis sumbunya akan ditarik dari titik sudut. Oke, untuk garis sumbu ada berapa garis sumbu dalam segitiga? Apakah ada 3 seperti garis-garis istimewa yang sudah disebutkan sebelumnya atau lebih dari itu? Nah,
Coba perhatikan gambar segitiga ABC yang dicontohkan dalam video ini. Jadi karena garis sumbu itu membagi sisi di depannya itu menjadi dua bagian sama panjang dan tegak lurus, maka seharusnya ada di sisi setidaknya ada 3 juga, dan hanya tepat ada 3. Jadi untuk sisi yang garis yang ditarik dari salah satu titik pada sisi AC ke arah sisi depannya, yaitu sisi AB, membagi sisi AB sama menjadi dua bagian sama panjang dan tegak lurus, hanya ini garisnya. Dan yang ke sisi BC menjadi dua bagian sama panjang, hanya ini garisnya. Dan yang ke sisi AC menjadi dua bagian sama panjang juga hanya ini garisnya, begitu ya. Jadi ada berapa garis sumbu dalam segitiga? Jawabannya hanya ada 3. Dan ketiga garis sumbu ini berpotongan di satu titik yang sama. Nah, begitu teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Ruang Pendidikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat belajar!